Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya bersama Brenda Imekre akan bincang-bincang bersama Sis Lilis dari Surabaya. Hari ini adalah tanggal 25 Oktober 2021 dan ini adalah seri cinta, cerita inspiratif Nampol Tuimers Asik yang ke-47. Sudah hampir 1 tahun saya melakukan seri cinta ini yang ditujukan sebenarnya untuk para asmen, asisten mentor di TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Dan hari ini kita akan berbincang bersama Sis Lilis dengan tema pengalaman meditasi dan perubahan dalam diri. Beliau itu tinggal di Surabaya dan merupakan salah satu asmen yang nanti kita akan menceritakan sisi yang Sis Lilis bisa ceritakan. Dan beliau ini sehari-harinya pekerjaannya adalah mengurus penjualan online di toko-toko online, Castellis Packaging, kotak kue dan lain-lain. Nanti kita ngobrol sama Sis Lilis biar mengerti. Kemudian beliau juga jualan kue online dan pemilik dari Hanji Cheesecake. Sangat menarik pengalaman beliau. Nanti kita akan ngobrol bersama karena ada sesuatu yang pernah terjadi kepada Sis Lilis di mana beliau itu tidak panik saat mengalami hal tersebut. Jadi dan hasilnya ya beliau ini jadi lebih kinclong. Nanti kita ngobrol dan kita tanya. Sedang menunggu kehadiran Sis Lilis dengan Castellis Packaging. Halo, selamat bergabung Sis Elis yang tinggal di Bali sekarang. Apa kabar? Ada Garnis 231, Ben Kusuma, Iasu, Sis Marita. Jadi nanti saya menunggu kehadiran dari Sis Lilis. Oke, sebentar beliau bisa bergabung. Castellis Packaging. Oke, kita tunggu ya. Jadi Sis Lilisnya belum masuk. Jadi kita menunggu kehadiran beliau. Dan beliau ini oke, kita tunggu ya. Beliau ini masih kirim saya WhatsApp, jadi belum masuk di Instagram. Saya tidak bisa keluar dari sini karena nanti saya menunggu aja Sis Lilis hadir di sini. Nanti bro dan sis yang mau bertanya silakan bisa bergabung, menanyakan pertanyaannya. Castellis. Oke. Oke ya, jadi kita tunggu. Sementara belum bergabung, kita menunggu yang lain. Kalau masih bisa disapa, ada Hai Sis Marita, halo Bro Suci, selamat malam. Bro Yogi, jadi kita tunggu kehadiran Sis Lilis. Banyak sekali teman-teman Bro dan Sis di TWIM ini yang belum pernah, jadi kita maklum ya karena mereka itu saya sudah pesan untuk masuk jam 7 malam dan ternyata terkadang mengalami kesulitan, tapi it's okay. Halo, selamat malam Bro Ray Million Lucky, Sis Ucen, Sis Wati, Sis Liani, selamat malam, selamat bergabung. Saya masih menunggu kehadiran Sis Lilis. Coba saya cari beliau. Castellis
Pastelis packaging. Belum ya, belum masuk. Oke deh, selamat malam. Nggak apa-apa, kita masih menunggu Sis Lilis. Bro Seci, kalau punya kontaknya Sis Lilis, boleh minta beliau join di Instagram Live. Karena belum lama, beberapa detik yang lalu saya masih melihat message masuk di WhatsApp. Jadi beliau harus masuknya di Instagram. Oke. Tolong diinfo ya bro, kan-en. Dan yang saya tahu Sis Lilis ini pernah membuka outlet Hanji Cheesecake yang pasti di Surabaya, di kota beliau tinggal, dan juga pernah di Jogja, di Cirebon, dan nanti mau membuka cabang lain yang saya pikir lebih baik Sis Lilis yang langsung menceritakan. Oke, jadi Sis Lilis ini sudah cukup lama bergabung bermeditasi bersama kami. Tepatnya saya lupa. Nanti biar Sis Lilis sendiri yang menceritakannya, sehingga nanti beliau bisa cerita seperti apa pengalaman beliau selama bermeditasi dengan Twin. Nah, ini sudah bergabung Sis Lilisnya. Jadi saya bisa invite. Oke. Mudah-mudahan sekarang bisa masuk ya. Nah, ini dia sudah gabung. Halo Sis. Halo, bentar kameranya terbalik. Iya, kalau kamera terbalik. Wah, banyak sekali barang-barang packagingnya. Halo malam Sis Lilis. Halo. Baik, oke. Sekarang baru jelas. Iya. Malam Sis Lilis. Tadi saya sudah bacakan profilnya Sis. Sis ini sehari-hari mengurus penjualan online. Jadi lebih banyak ke sana. Itu kan dulu yang saya ingat Sis pernah buat dan saya pernah dikirimi itu Hanji cheesecake-nya dan memang enak banget. Itu masih nggak Sis? Masih. Tapi cuman online doang, GoFood sama GrabFood. Karena kan selama pandemi, mall tutup ya, sepi. Aha. Oh, sekarang mall sudah buka di Surabaya. Sudah buka lagi belum? Oh, enggak sih. Masih belum normal ya, kemahalan sewa nanti. Oh, oke. Jadi Sis bikin kuenya dari rumah gitu ya? Iya, cuman GoFood, GrabFood gitu. Sama pesanan gitu. Aha. Dan memang enak cheesecake-nya. Yang di Cirebon masih Sis? Jogja? Enggak, semua udah tutup. Semua udah tutup semua. Oh, oke. Makanya jadi sibuk mengurus penjualan online jadinya di packaging ya Sis ya? Iya. Packagingnya apa aja? Silakan Sis Lilis cerita. Mana tahu ada yang Bro dan Sis di sini ada yang mencari. Jadi kan bisa pesan. Kotak kue, kotak mooncake gitu loh, sama cetakan-cetakan, plastik mooncake, plastik cookies, gitu-gitu aja. Oh, wow. Udah lama ya Sis ya? Udah 2 tahun sih, semenjak mulai beralih. Oh, iya. Jadi harus Bagusnya jadi berjalan lah ya, nggak bisa nungguin gitu loh. Jadi kita harus gerak juga. Iya, betul. Sis ini kan jadi Hanji Cheesecake-nya ini masih bekerja lah ya, masih ada ya. Masih. Nanti bulan depan mau ke Dubai. Nah, ini yang saya mau Sis cerita. Ini luar biasa nih Bro dan Sis. Sampai ke Dubai bisa buka toko rotinya. Jadi ini adalah satu prestasi ya, karena Sis Lilis cerita kemarin kepada saya itu apa Sis?
ide pada saat buka Hanji Cheesecake itu apa yang sis pikirkan? Sebenarnya waktu mulai awal mau buka Hanji itu saya punya dua pilihan ya. Waktu itu kan bisnis juga lagi lesu, terus cari-cari apa ya bisnis berikutnya kan kalau dulu kan kita PlayStation sama Brohar. Kita Ya, cabangnya di Surabaya. Terus kan PlayStation kan mulai lesu, mulai susah ya. Terus kita mikir apa ya bisnis berikutnya itu apa gitu loh. Terus ya karena juga hobi makan, ya coba-coba aja. Ya oh, masak, ya ikut ikut bajar-bajar gitu loh. Ikut bajar jualan itu squid ya, cumi yang digoreng itu loh di sate gitu loh. oh, oke, Itu wow, ikut basar setiap Sabtu Minggu itu ikut basar tapi capek pol ya. Capek banget gitu. Kerjaannya banyak sekali. Terus ah, selain itu ah, saya sendiri hobi bikin kue gitu loh. Terus kebetulan anak-anak saya juga seneng makan kue gitu loh. Jadi ah, kan sering buka Instagram apa ah, YouTube kok lihat ah. cheesecake ini kok gemes gitu loh, kok bisa goyang-goyang kayak kayak pantatnya Ini, bayi gitu loh. Kok menggemeskan gitu loh kan, ah, penasaran gitu loh. ah, Penasaran cari info, terus cobalah buat gitu loh, coba buat tanya anak saya mau nggak dibuatin ini, mau coba dibuat. Awalnya ya gagal-gagal semua, gagal ah. kadang udah jadi tapi bawahnya 1 senti bantet gitu loh sampai puluhan tapi Oh, nggak putus asa sih, jadi ya, bagus. gagal coba lagi sampai puluhan kali gitu loh. Jadi Wow. suatu hari udah jadi bagus tapi bawahnya ada bantet 1 senti di bawah, terus ya Ah, apa, dipotong. Potong bawahnya terus siapa yang mau makan, semua udah pada eh, nggak kuat makan lagi karena setiap hari gua bikin setiap hari. Terus oh ya bawa ke wihara karena kan ada kebaktian ya kan, kalau hari ah. Minggu kebaktian, oh, bawa ke wihara bagi-bagi. Iya, 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 bener, bagus. Bawa ke sana orang-orang makan terus dibagi-bagiin gitu. Jadi setiap kali bikin itu belum sempurna, kadang itu masih retak atau apa, tapi ya buat lagi sampai Sampai bagus berhasil. gitu loh. Mm-mm. Ya, Ya dan gitu hasilnya aja memang sih. luar biasa. Udah Sampai enak, hasil ya lembut, itu. terus goyang-goyang itu yang lucu beneran. Gemes gitu. Apa ini ya? Kok goyang-goyang kayak pantat gitu, montok gitu. Ih, iya bener sis. Penasaran gitu. Eh, Ya terus itu. akhirnya ini franchise-nya sudah sampai kemana saja selain ke Enggak, Dubai baru sis? aja ke Dubai yang pertama. Sebelumnya ada yang minta, tapi waktu itu kita belum siap gitu loh. Terus ini kebetulan yang Dubai baru pertama kita mau ke Dubai, tapi itu master franchise gitu loh. Oh, oke. Hmm. Ya, nanti bulan November mungkin minggu kedua gitu kita berangkat ke sana training gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi idenya sis sebuka sampai keluar itu tercapai ya sis ya. Ya, dulu sama Bro Hal kita maunya Hanji itu visinya bisa go internasional deh. Jangan selalu merek luar yang masuk ke Indonesia. Sekali-sekali Betul. kita dong yang ke sana gitu loh. Kan Iya, selama iya, ini kan iya, iya. merek luar yang masuk terus gitu loh. Betul. Jadi kita Betul. maunya coba kalau merek Indonesia sendiri bisa keluar gitu loh. Wow, luar biasa. Hmm. Congratulations sis. Sukses terus. Terima kasih. Sis Lilis. Sis Lilis Hmm. pertama ikut retret itu kapan? Retret meditasi dengan Twin. Saya dengan Twin itu saya tahun 2011. Sebelum saya ikut Twin, saya udah belajar meditasi di tahun 2009 di Gwenka. Oke. Nah, waktu
tahun 2010 saya kenal sama Sis Brenda. Waktu itu Sis Brenda sama Bante Wim ada Damatok di Surabaya. Oh, di Saya Surabaya, hadir. iya, 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 iya. Eh, Oh, jadi nah, sis udah kenalnya waktu kita ke sana udah metok itu ya, sis ya. terus waktu itu Itu pertama kali dengar, Bante datang ke Indonesia itu, sis. ya, jadi waktu itu saya dengar-dengar Damatoknya itu saya tertarik karena kan saya sebelumnya udah belajar di Gwenka 10 hari juga. Terus ya adalah hasilnya pasti adalah kalau kita Pasti, ngikutin ya. iya, Terus betul. rasanya kok pengen balik gitu loh ya kan. Pengen balik meditasi lagi ke sana. Tapi kalau di sana dia nggak ada kayak komunitas gitu loh. Jadi selesai ya selesai sudah bubar gitu loh. Nah waktu denger Damatoknya Bante itu saya penasaran. Saya bilang sama suami saya, kalau Bante ini ada meditasinya, saya mau ikut. Saya bilang gitu loh ya kan. Coba Iya. loh, nanti selesai tanya sama itu Sis Brand katanya. Waktu itu Iya. tanya Sis Brand bilang, ini mau balik ke Jakarta, besok mau retreat, kamu mau ikut? Saya bilang, waduh, dadakan banget gitu. Terus waktu itu masih pakai BB kalau nggak salah. Saya minta Iya. BB-nya sis. Ya udah, ya kalau ada jodoh pasti bisa ya. Nggak tahu tuh. Betul. Setahun kemudian, sis Brand waktu itu ada broadcast meditasi di Kintamani. Nah pada itu saya bilang, ini loh Bante Wim yang adakan meditasi yang dulu Damato. Saya mau ikut dah yang ini gitu loh, yang di Kintamani itu 4 hari lagi udah mulai gitu loh. Jadi Oh, saya wow. daftar. Saya Kalau daftar. Waktu berjodoh itu bener saya ya, sis daftar. ya. Ada jodoh. Kan sudah setahun yang lalu kita udah nggak pernah kontak-kontak. Udah nggak pernah itu lagi cari-cari info. Nyata tiba-tiba Iya. dapat broadcast. Ada meditasi. Oh ini yang dulu saya mau ikut gitu loh. Saya mau ikut gitu loh. Ya udah kamu berangkat gitu loh. Waktu itu Untungnya saya mau berangkat si bro support ya, sis ya. support. Waktu itu mau berangkat itu saya udah gini. Kali ini saya mau berangkat meditasi. Saya nggak mau ditemanin siapa-siapa ya. Saya mau sendiri gitu loh. Oh, Karena wow. waktu saya di Bogor itu berempat gitu loh. Iya, 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 benar. Hmm. Saya bilang Karena saya mau kalau ada sendiri. yang dikenal itu pasti jadi ada obrolan ya, sis ya. Ya, karena pengalaman waktu saya di Bogor 4 orang nih. Waktu hari ke-8 itu udah gak tahan ngobrol. Nah, ngobrol waktu besoknya saya gini, loh, habis banyak kepo-kepo gitu ya ngobrol-ngobrol, kok beda ya pikirannya jadi kayak gak stabil gitu loh. Kemarin Iya. tuh enak, lempeng gitu, tenang. Ini kok udah kepo-kepo semua jadi kayak gimana gitu loh, agak Omongan goyang apa orang masuk gimana. ke dalam meditasi ya, sis ya. Heeh. Terus terus saya waktu itu saya bertekad kalau besok saya meditasi lagi, saya ndak mau ngobrol gitu loh. Makanya saya Bagus ndak itu mau ngajak tekadnya. siapa-siapa gitu loh. Nggak mau ngajak siapa-siapa. Jadi waktu berangkat ke Kintamani itu saya sendiri. Terus waktu itu juga saya pernah tanya, kalau besok kita meninggal itu kan mesti jalan sendiri ya gitu loh. Ya, Nah, betul. selama ini kan kita mau kemana ditemenin suami ya, kemana-mana ditemenin besok kalau meninggal kan nggak bisa ngajak-ngajak gitu. Terus saya sih nggak berani, takut gitu loh. Mulai sekarang saya harus berani sendiri. Wow, mantap. Jadi ya Insight-nya muncul berangkat. ya, sis. Jadi berangkat itu saya juga udah bertekad kali ini saya nggak mau ngobrol selama meditasi dalam retreat itu. Hmm. Jadi kebetulan kan satu kamar satu orang, jadi lebih Ya, enak gitu loh. ya, betul. Nah Enaknya waktu di itu, Bali itu begitu, benar. nah
Waktu itu banyak yang ketawa-ketawa, saya lihat aja gitu. Banyak yang cerita-cerita, saya lihat aja. Terus Aha. mereka juga nggak berani ngajak ngobrol gitu loh, karena saya cuek aja gitu. Iya, lebih bagus begitu sebenarnya. Itulah sebetulnya kenapa dalam retret itu selalu kita bilang jangan bicara. Karena Iya, pembicaraan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan mengganggu meditasinya. iya Gitu. bener sih, Nah, karena saya sis, udah rasain. iya, sis, Mm. eh, perubahan apa yang sis Lilis rasakan setelah belajar Twin? Kalau belajar twin, ini perubahannya itu kita lebih bisa kayak kayak ada, misalnya mau marah nih, mau marah ya kan, ada emosi Hmm, datang, kita udah kenal dulu, lu emosi mau gangguin saya gitu ya. iya, Jadi kita iya. udah kenal dia dulu, terus kita relaxkan gitu, nggak jadi. Kadang-kadang dateng nih, kita udah tahu, ini dateng nih, mau gangguin, mau buat saya marah gitu loh ya kan. Aha, aha. Terus kita bisa handle, gak jadi marah Nah, gitu, satu. Terus kedua tuh, kita lebih bisa mengenal diri sendiri ya. Saya ingat pertama sekali di Kintamani itu kan, eh, meditasi kan harus selalu senyum, senyum terus ya kan. Terus pagi itu bangun, waktu mau meditasi ke sikat gigi dulu, kita bisa kacaan, kita senyum sama diri kita sendiri. Itu pertama sekali saya bisa ucapin halo, selamat pagi. aha, good. Jadi bisa senyum sama diri sendiri gitu loh. Nah, itu pertama Bagus. sekali. Nah, Nah, jadi biasanya nggak lebih pernah ya sis ya. nggak pernah kalau gosok gigi ya udah. Nggak pernah, kalau ini masih bisa lihat wajahnya, senyum sama diri sendiri gitu loh. Gitu. Iya, Jadi iya, lebih betul. lebih mengenal diri sendiri juga gitu loh. Jadi kita nggak, kalau melakukan sesuatu itu juga nggak berdasarkan pikiran jalan terus gitu loh. Jadi seperti apa ya? Kadang-kadang saya merasa seperti ada dua orang di sini. Yang Jadi satu kadang-kadang ngeliatin, yang satu kerja gitu ya. jadi kadang-kadang yang satu ini yang ngontrolin gitu loh. Jadi kita kayak kayak Ah, dua orang gitu kadang-kadang gitu loh. ah, Terus dia itu lebih bisa menerima kenyataan, misalnya pas kalau ada masalah apa, kita ya sudahlah gitu aja gitu loh. lebih tenang Nggak, ya sis menghadapi hidup ya uh, sis ya. Sis terus Lilis, uh, nggak sorry, terusin. nggak Nggak itu, kenapa? nggak panik, nggak gampang panik. Ya, Mm, ini yang saya gitu. mau tanya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sis pernah terbakar. Mm-mm, mm-mm. Itu sesudah meditasi ya sis ya. Sudah di Cerita tahun sis. 2013 terakhir saya Iya, meditasi iya. 3 tahun berturut-turut. Aha. Cerita sis. Mm. Pengalamannya seperti apa? Waktu itu saya lagi mau bikin kue nastar gitu loh. Terus saya lagi oven tepungnya itu dengan suhu yang sangat kecil. Nah, pas itu juga lagi sibuk ya. Terus saya di bawah ovennya di bawah, saya di lantai 2. Terus suster saya panggil, Cik, Cik, itu api ovennya mati gitu loh. Oh iya ya, ntar saya turun ke bawah, saya bilang. Waktu saya turun ke bawah itu juga satu teledor ya, saya nggak matiin dulu, itu kan masih pakai oven yang semi-semi lah ya. Gas Eh, ya sis. gasnya itu belum saya tutup, saya langsung Ah, letak apinya langsung terus gitu, karena kan push. itu apinya udah mati berapa lama saya nggak tahu, tapi kan gasnya masih ngumpul di situ gitu loh. Terus Betul, begitu saya betul. nyalain, langsung bius gitu loh. Nah, waktu Mhm. bius api itu seperti slow motion sih. Saya bisa lihat apinya datang, dan waktu itu saya dalam hati,
waduh, saya nggak bisa menghindar lagi. Masih sempat begitu. Wow. Jadi bius gitu kena, saya juga nggak nangis, yang nggak teriak gitu loh kan. Terus yang di lantai 2 suami saya bilang gini, Hani, apa yang bawa gosong gitu ya kan, teriak. Saya bilang, Iya. aku yang gosong. Astaga. Masih bisa ngomong tenang lagi ya sis ya. Aku bilang, aku yang gosong. Kenapa bawa gosong? Karena ini semua rambut kena ya, semua kena. Wow. Jadi mereka yang lebih panik daripada saya. Jadi Ah, mereka turun ke bawah, lihat saya, mereka panik. Terus anak saya juga, loh, Mami kok diem aja? Kenapa nggak teriak? Yo nggak nangis, yo nggak teriak gitu. Terus mau gimana? Udah ah, kejadian, teriak juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya sudahlah. Terus ambil obat, oleh semua. ah. Waktu itu mau ke dokter nggak? Kadang gitu. Enggak wes gitu. Padahal udah merah semua kan, Ah, cuma boleh oleh dokter semua. waktu itu. Bah, ke dokter juga sih. Tapi waktu itu saya masih bandel. Mau ke dokter enggak? Enggak gitu. Astaga. Panas toh. Panas Ah, semalaman sampai besoknya bangun tidur. Ini udah gosong kulitnya kelihatan hitam gosong. ai. Terus suami saya bilang, kamu yakin nggak mau ke dokter? Gosong loh itu Hmm, kulit. Nanti kamu cacat loh seumur hidup. Kamu muka hmm, itu ketemu orang. Nanti kamu nggak pede kata gitu. bener, bener. Kamu kan ada asuransi. Kamu takut biaya ya? Saya bilang gitu. Pikir, oh iya ya, aku ada asuransi ya, kenapa nggak klaim gitu. Ah, ah. Terus cari dokter. Waktu Sis, itu gosongnya dokter sampai burne level berapa tuh sis? Terbakarnya. level berapa ya? Level 2 kalau nggak salah. Wow, Heeh. wow, cukup parah ya sis ya. Parah Sampai sih. sekarang Heeh. bisa cantik lagi, kinclong lagi, kulitnya Itu bersih. akibat saya pancarkan metatrosis. Betul, betul. Itu berapa lama proses pemulihan setelah terbakar sis? Di rumah sakit 2 minggu. Oke. Waktu ke rumah sakit itu dokternya belum datang juga ya, masih cek sana cek sini sampai malam baru dokternya datang. Terus dokternya marah, kenapa nggak dari kemarin datang? Kalau kayak gini itu dibiarin itu merusak jaringan kulit semakin dalam katanya gitu loh. Aha. Terus ya ya udah sekarang gini, kamu tahan sakit nggak? Saya kerjakan sekarang. Kalau kamu nggak tahan sakit, dikerjakan besok di meja operasi, dibius gitu. Saya Aha. bilang, kalau sekarang nggak pakai bius, dia bilang gitu. Berapa lama? 2 jam, kadang gitu. Oh, ya udah Wow. coba lah, kadang gitu. Coba aja lah, gitu ya kan. Ya udah dikerjakan, ini semua kulit dikerik. Dikerik Hai, semua. perih Dikerik-kerik banget nih sis. kulitnya. Waktu itu saya nggak mau rasain sih. Jadi saya sambil meditasi. Wow, inilah luar biasa nih. Ini Pokoknya pengalaman saya ini yang didengar langsung dari sis Lilis yang luar biasa. Udah kebakar, perih, bisa meditasi pula. Amazing, iya, luar jadi biasa. waktu saya itu dikerik sama dokternya itu saya sambil meditasi. Ya sakit sih, cuman seperti itu loh sis. Kalau lagi gatel jangan beri perhatian. Iya, 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 iya. Jadi saya nggak beri perhatian ke sakitnya. Jadi saya meditasi metanya aja sambil ya kalau kadang-kadang saya meditasi suka main-main gitu loh sis. Jadi kadang-kadang ngomong sama sel kulit ini, ayo cepet pulih. Oh, good. Itu bagus itu. Bagus itu, Saya sis. ya kayak main-main gitu aja lah. Kadang-kadang ya dibuat kayak bermain. Jadi ngomong Iya. sama diri sendiri, ayo sel kulit ini kamu harus cepet pulih ya gitu. Pancarkan meta ke kulitnya sendiri gitu loh ya kan. Wow. Terus sampai dokternya kerjakan selama 2 jam itu selesai, dokternya ngomong, kamu hebat ya, nggak nangis, nggak teriak sedikit pun katanya. Wow. Luar biasa itu. Selama 2 jam, sis.
Iya, selama 2 jam semua. Paling nanti ada yang agak bandel gitu, nggak hilang, dia lebih kuat toh dikerik. Nah, ada lebih sakit. Paling saya bilang, dok, dok, pelan sedikit gitu. Wow, ini mungkin sih satu-satunya pasien perempuan dia yang nggak cengeng ya sis ya. Iya, dia bilang, kamu hebat. Nggak bius, nggak nangis, nggak teriak sedikit pun katanya. Hebat kamu Oh. katanya. Sis cerita nggak sih sambil meditasi? Apanya? Sis cerita nggak sama dokternya kalau sis sambil meditasi? Enggak sih. Dia muslim soalnya. Enggak Nggak cerita apa-apa sih. sis, kan meditasi bisa buat siapa saja. Nah, ya itu pengalaman selama 2 minggu di rumah sakit itu wajahnya semua dibalut kayak mumi gitu loh. Iya, Bibir juga saya ingat semua banget. kena gitu. Gigi kena. Ya, bibir semua kena. Oh Sama bibir. telinga semua kena Ai, gitu loh. Untung mata nggak wah, kena. iya. Bener loh, kalau mata kena bisa buta itu bahaya. Masih ada karena baik ya. Hmm. Wow. Terus pemulihan dari rumah sakit 2 minggu tuh berapa lama sih Silis? Eh, di rumah sakit 2 minggu itu baru boleh pulang kalau sudah ada kulit tipisnya gitu loh. Jaringan kulit Kalau baru udah, ya. kalau sudah ada itu udah boleh pulang. Jadi sampai di rumah itu kita masih nggak boleh kena matahari, nggak boleh Oh, kena uap masak, nggak boleh gitu loh. aha. Paling lah 3 bulanan udah selesai sih. Cuman dokternya ngomong pemulihan itu biasanya setahun. Jadi nggak boleh Wow. kena terik matahari terus gitu loh. Aha. Karena Gitu. masih sensitif ya jaringan kulitnya gitu ya sis. Jadi Wah, kan dia tapi tumbuh sekarang kulit udah. baru. Iya, jadi makin muda, awet muda. Iya, Jadi jadi lebih kulit kenceng. bayi, sis. Dia kulit Iya, bayi jadinya. iya, jadi Jadi lebih teman lebih saya ngomong kenceng. gini. Teman saya ngomong gini, ini musibah atau berkah? Katanya gitu. Kenapa? Komedo hilang. Keriput hilang. Jerawat hilang. Iya, iya, jadi jauh lebih muda, lebih jadi awet muda loh. Ini pengalaman Sis Lilis memang luar biasa. Dan ini sebenarnya yang membawa saya kepengen Sis Lilis menceritakan. Karena ini adalah pengalaman pribadi yang Sis Lilis alami. Dan orang bisa melihat betapa wajah Sis Lilis itu sempurna kembali. Cantik Nggak ada kembali jejak. kinclong. Iya makanya. Luar biasa. Jadi dokter bilang 1 tahun tapi pemulihannya 3 bulan ya sis ya. Iya. Selama sis Sampai nggak sekarang nggak masak. ada jerawat loh, sis. Sampai sekarang nggak pernah tumbuh jerawat. Wow. Luar. Dulu suka jerawatan dah. Suka, suka. Kalau mau mens itu pasti tumbuh gitu. Oh wow. Jadi benar-benar berkah ya sis ya. Gak tahu. Jadi lebih muda, lebih cantik, kulitnya bagus. Nah, itu adalah hasil dari hasil meditasi yang kalau memang dipraktekkan bisa seperti itu. Dan ini adalah pengalaman luar biasa yang eh, belum pernah dialami oleh orang yang saya tahu ya di Indonesia. Jadi luar biasa memang pengalaman Sis Lilis ini. Nah ini patut diketahui oleh orang supaya mereka bisa tahu oh ternyata meditasi itu bisa ya membantu selain pikirannya bisa tenang, nggak panik, terus Sis bisa melakukan sesuatu yang baik buat diri sendiri. Nah itu ada komentar dari Sis Ucenwati, luar biasa pengalamannya Sis, betul. Itu sebabnya saya kepengen nih, udah lama ngobrol sama Sis Lilis ini tentang hal ini. Terus selain terbakar itu, setelah itu nggak ada, dokternya nggak ngomong apa-apa lagi, tak? Enggak, katanya cukup bagus, pemulihannya cepat katanya gitu. Iya, Katanya untuk cepet satu. banget pemulihannya gitu. Ya itu yang dokter bilang kan 1 tahun tapi udah sembuh dalam 3 bulan itu shortcut luar biasa. Nah selama 3 bulan sis
Sis lakukan apa sehari-hari? Karena kan nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue. Sis lebih intensif meditasi kah? Meditasi paling pagi doang ya, sebentar gitu. Terus ya Mhm. kegiatan rumah biasa aja, nggak bisa masak, suami tukang masak. Oh, si Bro pinter masak, Bro Inan. Pinter, pinter masak. Wow, wah luar biasa ya kerjasamanya. Jadi dia yang masak, saya yang lain aja. Wow, luar biasa. Dan ada pengalaman apa lagi sis yang menarik sis? Itu yang menurut eh saya ketahui ya, yang sis cerita itu adalah pengalaman waktu terbakar itu. ada lagi ini sih, eh saat anjing saya itu kakinya lagi kesleo, kan sampai Hmm. lama nih, pincang dia jalannya sampai loncat-loncat kakinya tiga jalan-jalan. Nah, Oh. Mm-mm. terus saya iseng gitu, kenapa sih gitu. Terus saya bawa ambil, terus saya cuman lurusin aja sambil pancarkan meta juga, ya lurusin. Entah meta atau karuna saya nggak tahu deh, pokoknya saya dalam kondisi meditasi sambil ngobrol, kamu cepet baik ya, sambil saya lurusin kakinya paling lah 5 menit doang, 5 atau 10 menit doang. Terus Uh-huh. besoknya langsung sembuh, Wow, bisa jalan gitu loh. Terus nggak loncat-loncat lagi, wow, nggak pincang lagi gitu loh. Itu terus wow. saya heran, kok bisa ya? Padahal dia udah pincang berbulan-bulan, saya nggak peduliin dia, saya cuek gitu loh. Baru saya urut-urut sebentar, udah sembuh gitu loh. Luar Satu. biasa. Terus ada lagi, waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Bali. Terus kan di rumah nggak ada orang, nggak ada pembantu. Ini anjing-anjing saya titip sama adik ipar. Uh-huh. Terus ada satu yang paling kecil itu sakit. Terus saya bilang ya udah bawa rumah sakit. Bawa rumah sakit harus opname katanya gitu. Terus sakitnya parah kata dokter 50% ya sembuhnya gitu. Wow. Terus waktu itu saya juga dalam perjalanan ke Pulau Penida ya. Saya sambil meditasi di dalam mobil, saya sambil membayangkan kalau ini anjing ada di pangkuan saya elus dia. Saya sambil meditasi sambil ngobrol sama dia. Kalau kamu mau Mhm. sembuh, sembuh. Tapi kalau misalnya Mhm. kamu memang nggak bisa sembuh, mau pergi, pergi, nggak apa-apa gitu ya kan. Mhm. Udah itu, besoknya saya tanya lagi, gimana keadaannya si Mokah gitu ya kan. Mhm. Udah sembuh katanya, udah sembuh, udah boleh bawa pulang katanya gitu. Wow, Jadi luar saya biasa. nggak percaya aja gitu loh. Karena itu energi sis. Cinta Hmm. kasih, meta karuna mudita upeka. Cinta kasih, welas asih, joy dan tenang seimbang ini adalah semua energi. Jadi Hmm. percaya nggak percaya memang energi itu ada. Makanya kenapa Ya, dia bisa sembuh. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Terus ada ya. pengalaman apa lagi sis? eh Apa ya? Kalau saya sih waktu jalani retreat 10 hari, di akhir retreat itu saya selalu tekatin, saya mau ajak siapa ikut meditasi gitu. Yang saya tekatin pertama itu, kan saya pertama ikut twin. Kok nyantai ya meditasinya, santai, enjoy, nggak bosen kayak yang lainnya kan nggak pakai senyum, ini pakai senyum, nggak bosen, enjoy. Terus saya dalam batin, saya mau ajak suami saya, mau ngajak Ah, Brohar, Brohar sama oh iya iya iya. istrinya, sama anak saya itu niatin. Iya, Terus semuanya berhasil. semuanya ikut. Nah, waktu saya biasanya kalau habis meditasi, Brohat telepon itu, gimana meditasinya gitu. Dia pengen Ah, tahu. Saya bilang, bagus, saya udah daftarin kamu ya, kamu tahun depan harus ikut. Gitu. Belum lah, belum bisa, kata gitu. Pokoknya saya udah daftar, saya bilang. Belum lah, belum bisa. Ya udah, tunggu sampai
udah deket-deket kan Desember biasanya. Saya bilang, Iya. ayo meditasi ya tanggal sekian, sekian, sekian. Saya bohongin, saya udah daftar, padahal saya belum daftar. Enggak lah, saya enggak, belum bisa, dan gitu. Nanti pada waktunya gagal, enggak ikut. Tapi suami saya ikut. Iya, Tahun iya. ketiga kan, saya pulang dari tahun kedua tuh saya bilang, Bang, saya udah daftarin ya, jangan gak kesana lagi. Ayo, Iya. saya bilang gitu kan. Bagus itu, cobalah gitu ya kan. Ya, kalau nanti lihat dulu lah, kata gitu. Ya udah. Waktu 2013, Wuhan, tiba-tiba, kapan ya? Dia bilang, dia yang telepon duluan. Kapan ya itu Oh, acara meditasinya gitu. Saya bilang, wow. kamu mau ikut yang mana? Ada Jakarta, ada Bali, Kintamani. Saya bilang, aku yang di Jakarta aja gitu. Terus Iya. anak saya juga, awalnya anak saya nggak mau ikut, terus saya bujukin. Akhirnya ikut sama Bro Hal, sama si Inhan juga ikut yang Iya. di Jakarta. Saya sendiri Iya, yang di Bali gitu loh. betul. Akhirnya ikut Kenapa dia. sis bisa supaya nggak ngobrol sama mereka ya sis ya? Enggak, supaya suami sama anak sama Bro Hal yang cowok-cowok gitu loh. Saya lebih senang Oh, yang Kintamani gitu loh. iya bener. Karena di sana kan enak tidurnya sendiri gitu ya sis ya. Nah, terus bagaimana dengan kesibukan sis sekarang mulai mengajar itu? Apa pengalaman sis? Mengajar, saya baru mengajar meditasi. Iya, iya. That's okay. Kemarin cuma jadi asmen waktu yang ODR ya, itu 3 anggota. Mereka sih biasa-biasa aja sih, katanya bisa mengikutin, ya udah. Karena kan baru 1 hari ya, kita belum Iya, bisa sampai gimana, begitu loh. betul, betul. Kecuali online retreat ya. Mm-mm. Ya, Paling ya kalau di rumah, saya sering sih bilang anak-anak meditasi gitu. Tapi kadang-kadang mereka ya mau nggak mau gitu loh. Aja sih. biasanya sis namanya juga anak-anak. Sis, ada ya anaknya sis Lilis yang pernah ikut TYC ya, Twin Youth Camp? Pernah. Pernah ya? Dua yang ikut. Iya, iya, Pernah. saya ingat itu. Jadi semuanya satu keluarga udah ikut semua ya sis? Udah. Anak saya Apa? waktu masih kecil itu juga pernah ikut yang di mana ya? Di sebelum Bali itu apa ya, di wihara. 5 hari mereka ikut. Waktu masih kecil kan mereka sekolah Kristen. Kristen dari TK ya Kristen. Jadi sama sekali nggak kenal Buddhis gitu. Terus Parita sama sekali nggak tahu gitu. Waktu di sana 5 hari di wihara itu mereka dipaksa hafal Parita. Bisa juga loh. Wow. Oh, Pak Baja ya, latihan Pak Baja bukan sis? Bukan. Meditasi anak-anak 5 hari. Oh, Pengenalan okay. lah. Pengenalan. Mereka bisa hafal juga loh. Bagus juga ya. Nah, sekarang setelah meditasi, gimana tuh sis mereka? Bisa lebih tenang, bisa lebih enjoy sama. Kalau misalnya dulu nih suka iseng ganggu-ganggu saudaranya, masih nggak kayak gitu misalnya? Kan anak-anak suka begitu. Ya. Kalau dia lebih ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita sebagai orang tua kerjanya lebih ringan gitu loh. Jadi enggak harus diomelin panjang lebar gitu, enggak. Mereka lebih ngerti mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Bagus sekali. Anaknya sis laki semua kan ya? Enggak. 3, yang tengah cewek. Yang tengah cewek. Oke. Saya pikir laki-laki semua. Wah, jadi enak ya sih. Enaknya jadi nggak banyak keributan ya di dalam rumah ya. Karena semuanya udah bisa maintain tenang gitu ya sis ya. Wah, ikut bahagia.
Kalau saya lebih cuek ke mereka, jadi mereka atur sendiri aja. Oke, Sis, udah berasa nih hampir 1 jam kita ngobrol. Ada pengalaman lain yang Sis mau share? Namanya apa ya? Ya jangan terlalu tegang lah ya. Kalau meditasi dibuat santai aja sih. Biasanya saya juga anggap meditasi itu seperti main game petualangan sih gitu loh. Good, bagus. Jadi sampai mana dapat mana, sampai mana dapat mana gitu loh. Jadi kalau ngulang lagi udah beda lagi gitu. Iya, iya, bener. Iya, jadi kalau dianggap seperti main game jadi lebih fun ya Sis ya. Iya, jadi. Dan itu sebenarnya pesannya Bante. Bante itu kan sering bilang treat it is like a game. Jadi jangan dianggap serius, jangan dianggap terlalu apa namanya, terlalu oh harus begini, oh harus begitu, nggak begitu kan. Bagus sekali. Terus ada pesan apa Sis untuk yang mendengar? Apa ya? Mungkin kan selama ini Sis sudah tahu hasilnya bagaimana, terus kemudian Sis dapat hasil bagaimana, mungkin mau encourage orang supaya mereka bisa lebih apa ya, mulai mau berpikir tentang belajar untuk meditasi. Saya kira kalau kita meditasi itu sebenarnya itu untuk diri kita sendiri ya gitu. Itu kita seperti sila keenam ya Sis, lebih sayang sama diri sendiri ya gitu loh. Jadi kalau kita suka marah kan sebenarnya dipikirkan kasihan ya sama diri sendiri menderita gitu loh. Betul. Jadi betul. Ya sebenarnya meditasi itu kadang-kadang orang ngomong susah, bosen, capek, nggak bisa. Kalau nggak dicoba kan ya nggak tahu ya, coba aja. Benar. Kadang-kadang ketemu sama orang, saya bilang gini, mending kamu pura-pura bego aja lah, ikut aja lah, nggak usah banyak tanya gitu loh. Coba aja lah gitu loh. Itu lebih gampang masuk gitu daripada tanya A, B, C, D, apa semua repot banget gitu. Langsung masuk aja lah belajar gitu. Bener. Dan jangan dipikir terlalu banyak karena orang banyak yang menganalisa. Sedangkan meditasi kita kan pakai perasaan ya. Jadi supaya sebetulnya bisa lebih masuk gitu. Karena semua dari cinta kasih, welas asih, dan semuanya Brahma Wihara ini adalah kan perasaan. Dan nggak boleh dipikir. Nah, kekeliruan orang, mereka berpikir waktu meditasi. Nah, itu sebetulnya bukan meditasi. Ya, kadang-kadang orang suka malah dicatat lagi. Sampai sini, saya bingung. Saya nggak ngerti lah kayak begitu. Iya, benar-benar. Ada pesan apa sih? Saya rasa sih bagus lah ya kalau belajar meditasi untuk diri kita sendiri, kalau kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Meditasi itu bukan untuk orang lain sih, untuk kita sendiri. Jadi dulu pertama saya belajar meditasi itu, saya pernah dengar kalau meditasi itu untuk bisa mencari kebahagiaan sih gitu loh. Jadi saya juga waktu pertama meditasi juga nekat aja gitu loh. Apa sih gitu, cobalah gitu. Ternyata kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri, sudah ada di dalam, cuman kita gak merasakannya aja gitu loh, karena kita gak mengenal gitu loh. Betul, betul. Ada deket banget, gak usah cari jauh-jauh, gak usah gitu, udah di sini. Iya bener banget itu Sis. Orang mencari kebahagiaan keluar. Makanya selama pandemi banyak orang jadinya mulai mau meditasi. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Mau mencari, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Mau kemana-mana nggak bisa. Ya udah di rumah meditasi loh. Kan bisa lebih mengenal diri sendiri, bahagia, tenang. Adalah untuk diri kita sendiri. Bagus sekali Sis.
Kanan Sis Lilis untuk insight-insightnya dari Sis Lilis dan pengalaman-pengalaman Sis Lilis. Semoga usahanya maju terus, sukses terus ya Sis. Ya, Nanti makasih. kalau ke Dubai foto-foto dan nanti Sis sharing. Oke, Karena makasih. saya juga ikut bahagia melihat kemajuan Sis dan kesuksesan Sis. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini secara live di Instagram kami. Semoga memberikan inspirasi baik yang mendengar secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-48 hari Senin depan di jam yang sama. Oke. Kanan ya Sis Lilis. Sehat sama Bro Iman dan anak-anak. Bye. Ya.